hari ini adalah hari yang bagus menurut saya, hari Selasa bagus ya. Karena hari ini kita akan punya materi yang memang sangat signifikan, pentingnya, sangat relevan pentingnya, yaitu terhadap keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Ya. Hari ini juga Dr. Rita sudah hadir bersama kita. Nanti Dr. Rita akan membawakan materi gimana caranya kita mencintai sebenarnya tanpa takdir. Kurang lebih mungkin seperti itu. Saya berkeluarga, saya punya istri, saya punya anak, ya, dan semua pasti sepakat bahwasanya keluarga itu selalu nomor satu. Anak itu, istri, keluarga, suami itu selalu nomor satu. Kita mencintai mereka, dan sebenarnya mencintai mereka itu nggak perlu pakai api, nggak perlu pakai soal, nggak perlu pakai syarat apapun. Artinya seringkali banyak orang tua dia mencintai anaknya tapi banyak syaratnya, harus pinter, harus ranking, harus jago agama, harus. Jadi seumur hidup dari kecil anak-anak sampai besar isinya kebanyakan harus. Pasti saya juga orang tua, saya kepengen anak itu yang pertama dia pasti sehat kan. Yang selain sehat, anak itu juga pinter. Pinter itu maksudnya dia memiliki daya konsentrasi serta daya tangkap fokus yang tinggi. Kemudian tentu kita berharap anaknya juga tingginya memang nggak tinggi banget kayak colokan mangga gitu ya. Tapi paling tidak ideal lah tinggi. Dan yang jauh lebih penting itu anak itu beretika. Maksud dari baik itu kan artinya anak itu beretika. Ya. Kita tidak perlu kasih dia berbagai macam teori tentang bagaimana seharusnya menjadi orang yang baik. Kita nggak perlu kasih buku teori yang macam-macam. Kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu, kamu harus hafal itu, kamu harus hafal itu dan sebagainya. Nggak harus sih. Yang paling penting adalah contoh sebenarnya dari orang tuanya. Anak baik itu definisinya apa dulu gitu. Bukan baik karena dia nurut sama orang tuanya, ya itu juga masuk kategori baik. Tapi yang mungkin jauh lebih benar baik itu adalah ketika anak itu tahu etika, dia tahu menempatkan diri, dia menyayangi orang tua, melindungi yang lemah, mencintai perempuan, dan melindungi orang yang lemah, mencintai anak-anak dan menyayangi orang tua. Mungkin itu etikanya. Dia juga tahu beretika bagaimana caranya kita bersosialisasi, berkomunikasi di dalam masyarakat. Bagaimana bisa itu solusi satu-satunya, yang tips yang paling utama itu adalah pentingnya orang tua itu kasih contoh saja. Gimana kalau misalnya anak itu pinter? Anak pinter itu kan karena dia memiliki konsentrasi yang tinggi. Ya itu tentu erat kaitannya sama salah satunya adalah faktor gizi. Gizi yang baik di negara-negara Eropa, gizi itu nomor satu. Gizi apa yang dibutuhkan anak-anak sih Pak? Nomor satu itu susu. Susu itu is the best. Susu ya, bukan minuman berbentuk susu, beda. Anda harus bisa bedakan mana susu, mana minuman seperti susu. Karena kalau susu tulisannya itu susu, kalau minuman serbuk ya tulisannya minuman serbuk. Banyak beredar contoh-contoh bentuknya seperti susu, tapi dia bukan susu, dia serbuk, cuman gula saja dikasih campuran. Jadi ya isinya cuma gula, anaknya jadi banyak gula. Tapi susu. Kenapa susu itu penting? Karena susu itu kan kandungannya paling lengkap, harus ada karbonya, harus ada proteinnya, harus ada mineralnya, harus ada minyak ikannya, harus ada DHA-nya, harus ada daya tahan tubuh. Susu itu salah satu, itu nomor satu. Susu apa? Ya pasti susu ibu, air susu ibu. Kalau bisa, kalau memungkinkan, ibunya wajib untuk menyusui anaknya. Berapa lama? Ya banyak teori ya, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Tapi kalau pengalaman saya pribadi itu 1 tahun. Saya lebih suka 1 tahun kalau memungkinkan. Di bawah itu menurut saya anak-anak nggak perlu, kalau ibunya memang berlimpah ruah ASI-nya, tidak perlu menurut saya dikasih susu yang aneh-aneh. Cukup susu ASI, itu the best of the best. Setelah ASI di atas 1 tahun sampai 12 tahun, nah baru Anda kasih dia susu sapi. Baru kasih susu sapi. Milih susu sapi itu kan macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi pada prinsipnya pastikan sapinya itu memang sapi organik.
Itu sih yang paling utama ya. Sapinya itu organik. Apa maksudnya organik? Artinya sapi itu besar, memiliki air susu bukan karena dipompa, bukan karena dikasih macam-macam vitamin sehingga air susunya berlimpah ruah dikasih, sehingga itu tidak bukan. Memang dia alami karena makanan. Itu yang paling utama. Jadi susu. Terus gimana supaya anaknya itu juga cerdas? Dia selain faktor gizi susu juga konsentrasi. Konsentrasi itu misalnya dari kecil dibiasakan yang disebut dengan literasi atau membaca. Gimana sih caranya supaya anak-anak itu suka membaca? Ya orang tuanya suka membaca atau enggak? Kalau orang tuanya nggak suka membaca, terus berharap anaknya bisa membaca, itu tidak mungkin, mustahil. Orang tuanya saja nggak suka membaca. Baca apa? Baca saja yang Anda suka. Dimulai dari kitab sucinya masing-masing saja. Setiap agama itu punya kitab suci. Ajarin saja dia membaca isinya. Bukan cuma sekedar membaca, tetapi juga memahami tafsir dan makna yang ada di dalamnya. Jadi bukan cuma nanti jago menyanyi-nyanyi di dalam membaca, tapi tidak paham maknanya. Maknanya dibacain. Gitu. Kalau orang tuanya tidak tahu, ya orang tuanya dulu belajar. Contohkan yang baik. Baru sudah itu bacaan. Macam-macam, mulai dari bacaan komik. Komik juga banyak yang bagus. Jadi dibiasakan membaca. Cara membiasakan anak membaca, ya dari kecil, idealnya dari bayi itu sering namanya didongeng. Beli buku dongeng, bacain buku dongeng tiap hari. Gunakan ekspresi yang baik supaya anak-anak itu pun juga terangsang untuk melakukan ekspresi dengan orang tuanya, melakukan interaksi. Supaya anaknya tingginya juga ideal, tidak stunting. Stunting itu terjadi prosesnya bukan setelah lahir. Stunting itu prosesnya terjadi sejak dari dalam kandungan. Kalau ibunya saja pada saat hamil milih-milih makanan, banyak pantangannya, sudah. Stunting itu kan dimulai dari dalam kandungan. Kemudian baru setelah dari dalam kandungan dijaga sampai 1000 hari pertama. Kalau lolos dia 1000 hari pertama, harusnya mudah-mudahan insya Allah secara teori mungkin ya. Indonesia itu jumlah stuntingnya paling salah satu tertinggi di dunia. Kenapa? Karena konsumsi susu di Indonesia itu tidak banyak, sedikit sekali. Orang tua kadang kalau untuk hal yang untuk anak-anak apalagi untuk susu seringkali itu milih-milih. Padahal anak itu adalah investasi di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah etika. Gimana cara etika supaya anak menjadi anak yang baik? Definisi anak yang baik itu kan apabila dia menyayangi orang. Jadi isi mulutnya itu yang keluar yang baik-baik saja. Gimana caranya? Anda bicara yang baik-baik. Tapi kalau orang tuanya terbiasa ngomong kebun binatang, bicara yang kasar, ya besarnya ya anak pasti ngomongnya seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya itu istilahnya orang tua itu marah kepada anak, terus maki anaknya, tapi dia bilang ini demi kebaikan. Itu omong kosong menurut saya. Nggak ada suatu kebaikan bisa disampaikan dengan tidak kebaikan. Kebaikan itu hanya bisa sampai dengan kebaikan itu sendiri. Jadi kalau ajarin anak terus sambil marah, terus maki, bentak, kemudian apa yang terjadi ya anak itu akan jadi pemaki, pemarah. Mungkin di mulutnya di depan Anda dia nggak maki, tapi dalam hatinya mungkin dia maki. Walaupun jadi etika itu baik itu berhubungan dengan rasa sayang, rasa cinta. Jadi itu contoh kita berbicara, anak akan ikuti gitu. Yang paling kedua adalah pelukan. Itu kan hal yang sepele. Orang Indonesia itu, sama sekali di negara Asia, itu kadang-kadang gengsi sekali meluk anaknya. Dan apalagi kalau bapak-bapak itu kayaknya kalau meluk anak itu, aduh kayaknya tidak maco seperti itu. Padahal pelukan anak, sampai kapan anak dipeluk? Ya sampai dia besar, sampai kapanpun peluk. Ya walaupun cuma 5 detik, 10 detik tiap hari peluk. Ya, pada saat mau tidur dicium keningnya, dibisikin sesuatu hal, be the best, get the best, konsisten pun. Nanti Anda mau berangkat kantor atau Anda bangun pagi, Anda bisik lagi di telinganya, jadi baik, serius di dalam melakukan sesuatu hal, sungguh-sungguh dibisikin. Karena bisikan Anda itu masuk di dalam frekuensi pikirannya di bawah alam sadar. Saya dulu punya anak itu waktu masih kecil itu nggak bisa lepas compengnya. Tahu compeng ya yang apa itu
sih apa namanya, compeng. Saya bilang ini sih compeng. Dot nggak bisa lepas dotnya. Gimana caranya udah dibawa kemana-mana, mulai dari orang pinter, bukan pinter profesor, maksudnya pinter spiritual, sampai yang pinter beneran. Saya bilang sama istri saya, udah tenang aja, nanti gampang. Caranya gimana? Setiap hari pada saat dia mau tidur, selalu saya bilang compeng itu mulai besok dilepas, jangan dipakai lagi, diganti dengan susu, karena compeng itu tidak enak. Compeng itu nanti buat bikinmu moncongnya maju seperti ini. Jadi saya bicara apa yang saya mau kepada anak itu masih kecil, Rani maupun Raja masih kecil. Dan itu dilakukan selama 5 hari. Dan di hari kelima saya bilang, udah lepas aja itu compengnya. Dan anak itu, Rani Raja, dia lepas compengnya dan berhenti compengnya itu sampai sekarang. Hanya sesederhana itu. Ya, hanya sesederhana itu. Cuman bisikan dan pelukan. Ya. Main game gitu. Kalau saya bilang, jangan main game. Main game aja, tapi kurangin frekuensinya, saya. Dibisikan di telinganya. Main game dikurangin frekuensinya sedikit saja, nanti matamu nanti kabur karena si birunya nggak bagus, nanti kamu kurang konsentrasi. Mendingan pakai handphone untuk browsing, baca buku dan sebagainya. Tapi dibisikkan setiap pagi dan malam menjelang dia tidur, maka itu akan masuk di dalam frekuensi otak bawah alam sadar. Jadi itu memang seperti itu. Jadi pelukan yang hangat, ciuman di pipi, ya, tidak di bibir ya, di pipi, di jidat, dipeluk, dibisikkan sesuatu hal, kata-kata yang positif, apa yang Anda mau terjadi pada Anda, sampai ini. Ya. Hanya seperti itu, ya, hanya seperti itu. Penuhi gizinya yang baik. Kalau susu ya kasih susunya yang memang susu yang nggak ada hormonnya lah. Anak-anak itu nggak boleh salah gizinya. Sedikit saja Anda salah dari kecil, fatal akibatnya di kemudian hari. Dan nggak ada waktu yang bisa ditarik mundur, gitu ya. Kalau dia masih di dalam kandungan, dia dikasih vitamin di dalam kandungan. Ada yang memang khusus, yang memang ada vitaminnya, ada mineralnya. Kalau di Uneal itu ada Preknafit. Nah, antioksidan itu kasih yang memang soft, yang cocok untuk ibu hamil. Dulu waktu saya masih bodoh-bodohnya, waktu istri saya mengandung, itu setiap hari saya kasih madu 4 sendok dari umur 2 minggu kandungan itu. Di kemudian hari saya baru tahu, untung kandungan istri saya kuat. Karena madu itu memang bagus untuk ibu hamil. Dengan catatan kandungannya kuat, karena panas, untung nggak gugur. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua hal yang bagus itu, walaupun itu obat dewa sekalipun, turun dari kayangan dibawa oleh Dewa Brahmana sekalipun, belum, harus hati-hati. Tidak semua obat dewa atau vitamin hebat, antioksidan dahsyat luar biasa, ciptaan Tuhan yang Maha Esa sekalipun, belum tentu dia cocok untuk ibu hamil dan anak-anak. Ada yang cocok, seperti istri saya cocok dikasih madu, nggak gugur kandungannya. Tapi kalau gugur kandungannya, seandainya saya rekomendasikan orang, kasih madu aja dari dia usia muda, kan nggak boleh. Coba tanya ke dokter kandungannya, nggak bisa gitu. Harus dilihat kondisi kandungannya berbeda. Gitu. Kalau mau dikasih antioksidan, kasih yang paling soft, yang memang itu diperuntukkan untuk ibu hamil. Artinya, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan orang-orang yang memang ahli di bidangnya, itu semuanya sudah sepakat, sah, ini aman dalam kondisi terburuk sekalipun untuk ibu hamil. Contoh, VG Fruit itu sudah sepakat, sah, itu aman untuk ibu hamil bagaimanapun kondisi. Preknafit itu aman. Di luar daripada itu, bisa aman, nggak tahu, tergantung kondisi. Kan kita bukan ahli kesehatan, bukan dokter objin yang mengerti segala hal. Jangan spekulasi, kasih yang memang sudah kita rekomendasikan. Jadi kalau bilang, ibu hamil, ya itu cukup VG Fruit saja sama Preknafit. Tapi saya cocoknya ini, Pak. Ya, kalau kamu cocoknya itu, kalau dokter mau bilang boleh, itu kondisi kandunganmu cocok. Yang paling ideal yaitu memang cuma Preknafit sama VG Fruit. Yang mau ditambah kalsium, kalem, boleh banget. Tapi di dalam Preknafit itu sudah ada kalsium. Ya kalau Anda rasa kurang, Pak, boleh. Karena kalsium kita lagi nggak ada. Anda cari kalsium yang memang memiliki kandungan vitamin D dan bahannya dari bahan natural, sehingga tidak menjadi residu di ginjal. Udah, itu saja.
sisanya makan. Ibu lagi hamil, anaknya dibacakan buku, mengaji, dengerin musik, dipeluk-peluk, disayang-sayang, dan sebagainya. Setelah lahir, kasih ASI. Mamanya yang makan yang bagus. Baru minum Magosai, minum Astagen, minum Preknafit, makan yang bergizi, karena air ASI-nya mengalir ke situ. Kasih sayang. Setelah anaknya sudah 1 tahun, boleh kasih susu yang memang aman, yang memang tidak mengandung hormon buatan. Ya kasih aja susu New Zealand. Gak mau pakai susu Uniel, cari aja susu New Zealand asli. Atau kalau memang mau, produknya memang bagus, produksi Soho standar farmasi, kasih aja Starfix Nutra untuk 1 tahun ke atas. Bagus banget karena kandungannya dari susu New Zealand. Preknafit selama masa kehamilan. Kasih Magosai, monggo. Astagen, hajar, nggak ada masalah karena sudah melahirkan. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas gimana prosesnya itu. Makanya ini penting banget. Kalau belum masuk domain Anda, suruh masuk, dengerin. Karena mungkin semuanya di sini adalah ibu atau orang tua atau nanti punya cucu. Ya. Misalnya anak saya udah gede-gede, tapi mungkin sebentar lagi 2-3 tahun lagi anak saya menikah dan saya punya cucu. Penting bagi kita apa adanya, yang penuh kasih sayang. Kurang lebih seperti itu. Selamat menikmatin. Semoga ini sangat bermanfaat. Didengerin sampai habis. Kalau mau kencing, tahan aja kencingnya. Semoga itu akan banyak manfaat yang bisa kita menjadi sumber manfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah apa yang disampaikan itu adalah hal yang bermanfaat. Sampaikanlah hal yang bermanfaat atau tidak sama sekali. Lips, seal your lips. Tutup. Ya. Terima kasih. Selamat mencintai tanpa tapi keluarganya, peluk anaknya, peluk istrinya, peluk keluarganya. Kalau kamu ingin merubah dunia, rubahlah dulu keluargamu, ya. Kalau Anda ingin sukses di dunia, pastikan sukses dulu di dalam keluarga. Terima kasih. Selamat menikmati. Saya kembalikan sini sudah ada cerita. Silahkan langsung dilanjutkan. Selamat siang.